Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan waktu luang sehingga meringankan langkah kita menuju tempat ini, rumah yang penuh berkah ini, dalam rangka silaturahim dan juga kita bersama-sama tawasul saling menasihati. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dakwahnya senantiasa mengajak, ya, selalu mengajak kepada kebaikan kepada kita semuanya. Berkat perjuangan dan dakwah beliau lah kita saat sekarang ini berada dalam keadaan Islam, berada dalam keadaan iman. Semoga kita termasuk salah satu umatnya atau dianggap menjadi salah satu umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada semua terhormat, ya, Uwa, Uci, Aki, ya, kakak, adik dan juga anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk maksimalkan untuk bersilaturahim, menjaga persaudaraan di antara kita semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pembahasan kita ini terus berkelanjutan supaya ilmu itu nyambung, tidak terputus. Kita sudah membahas tentang ikhlas, yang kedua taubat, yang sekarang kita akan sampaikan adalah tentang menguatkan hati dengan sabar, ya. Jadi dengan sabar insya Allah hati kita akan semakin kuat, hati kita akan semakin kokoh. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadisnya yang menyampaikan, yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ini ayat yang sudah familiar di antara kita semuanya, yang sudah sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus kepada kita, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, ya. Kalau seseorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman? Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua perintah, ya. Sebenarnya satu perintah tapi dengan bahasa yang berbeda, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah isbiru wasabiru. Ya, inilah perintah yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman. Isbiru wasabiru, ya. Sabarlah dan perkokohlah kesabaranmu atas apa-apa yang telah yang akan disampaikan atau ujian-ujian yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung dengan ayat Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semuanya. Tingkat ujian yang dihadapi oleh masing-masing kita berbeda, ya. Ada yang ujiannya levelnya level 1, ada level 2, level 3, bahkan ada yang level paling tinggi gitu kan. Ini sudah tingkatnya sudah stop score gitu kan, ya. Kalau levelnya sudah tinggi. Walanabluwannakum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semuanya bisyai'im minal khauf, sesuatu dengan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala titipkan rasa takut pada diri kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua minal khauf, dari rasa. Yang kedua adalah minal walju, dari rasa lapar.
Rasa lapar juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berpuasa. Ya, kita berpuasa, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menahan haus dan lapar dari pagi sampai sore. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, dari kurangnya harta benda. Dari kurangnya kekayaan. Kebutuhan kita sehari-hari, kita punya kebutuhan ini macam-macam dan sebagainya, tapi masih kurang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian, ya, ujian yang berikutnya adalah wal anfus, kekurangan jiwa. Ya, kekurangan jiwa ini maksudnya adalah ada di antara keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga kita semakin berkurang gitu kan. Ada orang tua kita yang dipanggil, ada saudara kita yang dipanggil gitu. Itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil, maka kita tidak boleh sedih. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Wathamaros, dan kekurangan buah-buahan. Ada yang profesinya sebagai seorang petani, beladang, bercocok tanam, padi dan sebagainya. Hasil panennya sedikit. Mungkin karena ada penyakit, karena ada hama dan sebagainya, atau ada yang gagal panen gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu adalah bentuk-bentuk ujian yang akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia gitu kan ya. Di akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa itu kabar gembiranya? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Kabar gembira yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang bersabar adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas, berikan pahala kepada orang yang sabar, ajruhum bighairi hisab. Berikan pahala unlimited, memberikan pahala tanpa batas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala sabar itu sangat-sangat besar sekali. Maka kita harus bersabar. Ya, begitu banyaknya, begitu besarnya pahala besar, pahala sabar gitu kan ya. Ya, maka kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa sabar. Ya, selama ini kita sudah sabar belum? Sedikit. Banyak sekali gitu kan ya. Kadang-kadang musibah ya. Cobaan dalam keluarga, cobaan dalam ekonomi, cobaan di masyarakat, cobaan dengan anak dan sebagainya, itu banyak cobaannya gitu kan ya. Maka kuncinya supaya cobaan itu tidak menimbulkan dosa, kita inginnya sudah kita mendapatkan ujian, cobaan, tapi yang kita dapat adalah dosa. Jadi dua kali gitu kan. Sudah jatuh ketiban tangga gitu kan ya. Sudah dapat musibah, dapat dosa lagi gitu kan. Kita maunya ketika dapat musibah tapi kita dapat pahala gitu kan. Supaya kita dapat pahala, maka kita harus sabar ya. Sabar, disabarin saja. Apapun ya, kejadian apapun, musibah yang datang ke kita, ya kita sabarin ya. Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu ujian gitu kan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menganggap kita itu mampu menyelesaikannya. Ya. Kita tuh mampu gitu kan. Jadi jangan kita menarik diri gitu kan. Saya kan nggak mampu, saya nggak bisa gitu kan. Allah saja mengatakan kamu tuh mampu gitu kan. Kenapa kita mengatakan saya tidak mampu gitu kan ya.
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan ya sebuah ujian atau musibah melainkan Kemampuan. itu adalah sesuai dengan kemampuan manusia. Di ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala kembali ya mengingatkan tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah ya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita hadapi, ista'in, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah. Ya. Jadi ada dua perangkat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selesai dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama dengan sabar. Yang kedua dengan salat. Ya. Jadi jangan dipisah-pisah. Kita hanya sabar saja, tapi sholatnya ditinggal gitu kan. Atau sholat saja kita tidak mau sabar gitu kan. Ini adalah sepaket gitu kan. Antara sabar dan sholat. Jangan dipisah-pisah. Saya kan sudah sabar, kok pertolongannya belum datang juga. Kok masalahnya belum kelar-kelar gitu kan. Ya, apakah kita sudah memasangkan dua yang paket ini antara sabar dan salat? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kita ini semuanya menginginkan di akhirat nanti bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendampingi Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin berdampingan dengan Allah dan Rasul-Nya di akhirat nanti, maka kuncinya adalah kita harus sabar. Ya. Kemudian dalam ayat surat Muhammad ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita, tentu ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu adalah lina'lamal mujahidina minkum was-sabirin, untuk mengetahui apa? Al-mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Mana yang bersungguh-sungguh nih gitu kan. Mana yang orang-orang yang tahan banting gitu kan ketika menghadapi ujian dan cobaan, was-sabirin ya. Jadi itulah perangkat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu adalah perangkat untuk mengetahui orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang sabar. Ya, ini beberapa ayat ya yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku ini gitu kan, tentang perintah kita senantiasa untuk bersabar. Ya. Kemudian juga banyak hadis-hadis ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sabar ini. Di antaranya kita bacakan An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'minin, urusan orang mukmin itu menakjubkan. Urusan orang beriman itu menakjubkan ya bahasanya, menakjubkan. Ya, mengherankan atau menakjubkan. Kenapa? Inna amruhu kulluhu lahu khairun. Karena semua urusan orang beriman itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua urusan orang beriman itu baik. Walaisa dzalika lihadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terdapat kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Ya, jadi urusan orang beriman itu apapun masalahannya, apapun kendalanya, apapun urusannya, semuanya adalah baik. Ya, semuanya adalah baik. In asobathu sarran syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin apabila ditimpa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, apa yang diucapkannya? Syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan. Fakana khairan lahu, karena bersyukur itu baik baginya. Baik baginya. Wa in asabathu darra, dan apabila mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabara. Dia bersabar. Fakana khairan lahu, bahwasanya sabar itu baik baginya.
Jadi dalam hidupnya orang-orang yang beriman itu ada dua, syukur dan sabar. Dapat nikmat, bersyukur, dapat cobaan, bersabar. Hanya itu saja. Tidak ada yang namanya sumpah serapah. Tidak ada namanya bilang Allah itu gak adil, Allah itu pilih kasih dan sebagainya. Tidak ada keluar kata-kata seperti itu. Maka yang keluar dari lisannya orang-orang yang beriman adalah syakara wa sabara, bersyukur dan bersabar. Hal ini tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang beriman saja. Ya, hanya orang beriman. Kalau kita belum bisa syukur, kalau kita belum bisa sabar, berarti yang perlu dipertanyakan adalah tingkat keimanan kita. Ya, kalau orang yang sudah mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dua bahasa inilah yang keluar dari lisannya, syakara wa sabara, bersyukur dan bersabar. Ya. Kalau ada bahasa selain itu, berarti keimanannya yang perlu diperbaharui. Ya. Nah, hadis berikutnya tentang sabar. Pintar. Ya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya. Ini tentang seorang anak kecil belajar sihir, ya. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Suhaibin, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik, bahwasanya pada dahulu kala ada seorang raja. Seorang raja ini mempunyai seorang dukun, tukang sihir, ya, tukang sihir. Ya, tukang sihir buat kumat kamit dan gitu. Nggak tahu apa yang diucapinnya, nggak jelas kan? Ya, jadi raja ini mempunyai seorang dukun, seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika tukang sihir ini telah memasuki usia senja, sudah tua, dia nggak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai tukang sihir, gitu kan. Maka ya, silakan masuk. Ini qad kabirtu fab'at ilayya gulaman u'allimhu sihran. Tukang sihir ini meminta kepada raja, wahai raja, saya ini usianya sudah lanjut, sudah tua, saya nggak mau lagi menjalankan profesi sebagai tukang sihir. Sekarang tolong putus seseorang anak kecil, saya akan mengajarkan dia ilmu sihir. Saya akan mengajarkan ilmu sihir. Fabata ilaihi gulaman yu'allimu. Maka permohonan dan permintaan dari tukang sihir ini dikabulkan oleh raja. Diutuslah seorang anak kecil yang akan diajarkannya ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi ila salaka ar-rahibin. Ketika anak kecil tadi itu melakukan perjalanan dari rumahnya ke tempat tukang sihir, maka bertemulah dengan seorang rahib. Ya, bertemulah dengan rahib. Rahib itu ahli ibadahnya orang Nasrani. Nah, pendeta gitu kan, ya. Kalau zaman dulu orang Nasrani itu kan ajarannya masih ajaran tauhid, ya. Masih ajaran tauhid. Masih lurus ajarannya. Tapi kalau sekarang sudah banyak distorsi, sudah banyak perubahan-perubahan. Nah, jadi ketika anak kecil tadi itu melakukan perjalanan ke rumah, ke tempat tukang sihir, bertemulah dengan rahib tadi, bertemu dengan pendeta, gitu kan, ya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu. Anak kecil tadi itu mampir, singgah, duduk bersamanya, ngobrol lah, mendengarkan nasihat rahib tersebut. Anak kecil itu tertarik, gitu kan, ya. Apa yang disampaikan oleh rahib itu tertarik, oh begini ya, gitu kan. Dia takjub, gitu kan, materi-materi yang disampaikan oleh rahib tersebut. Wa kana idza atas-sahir marra bi rahibin wa qa'ada ilahi. Kemudian dia duduk bersama. Kemudian anak kecil tadi itu setelah duduk bersama rahib sekian lama, gitu kan, ya. Saking lamanya anak kecil tadi itu nggak sadar bahwasanya sudah waktunya dia bertemu dengan
dengan tukang sihir atau belajar sihir. Setelah itu dia datang menemui tukang sihir. Anak kecil tadi langsung dipukul karena dia terlambat, tidak tepat waktu gitu kan ya. Jadi baru hari pertama sudah telat gitu kan, keterlaluan gitu kan. Kalau seorang siswa gitu kan Pak, ya yang namanya kalau hari pertama biasanya orang kan tepat waktu ya, tepat waktu. Orang tuh penasaran kan, penasaran ingin belajar apa sih kan gitu. Tapi di hari pertama saja anak kecilnya sudah telat ke tukang sihir, sehingga anak kecil tadi itu dipukul. Fasakadzalika ila rahibin faqala, kemudian anak kecil itu ketika dia pulang mengadulah ke pendeta tadi. Saya dipukul oleh tukang sihir katanya. Idza khasita sahir faqul habasani ahli, apabila kamu takut dengan tukang tersebut, tukang sihir tersebut, sampaikan kepadanya alasannya adalah saya ditahan sama keluarga saya. Keluarga saya tadi di rumah nyuruh ini dulu dan sebagainya. Akhirnya saya telat ya. Wa idza khashita ahlaka faqul asbani as-sahir, dan apabila kamu dimarahi sama keluargamu karena telat pulang, maka sampaikan alasannya tadi saya ditahan oleh tukang sihir gitu kan ya. Jadi ketika berangkat dia mampir ke rahib mendengarkan nasihat. Ketika pulang dari tukang sihir dia mampir lagi ke rahib tadi gitu kan, ke pendeta tadi gitu kan. Akhirnya ke tukang sihir dia telat, pulang ke rumahnya dia juga telat gitu kan ya, karena kan dia sangat tertarik apa yang disampaikan oleh rahib tadi itu. Fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin, dan sudah sekian lama dia belajar gitu kan ya. Belajarnya dua sekalian, belajar dengan rahib dan belajar dengan tukang sihir. Nah, pada satu hari di perjalanan gitu kan ya, di jalanan yang ada jurangnya gitu kan ya, nggak ada jalan alternatif yang lain, hanya jalan itu. Di jalan tersebut ada seekor binatang besar, yang bercula apa? Badak ya. Kalau bahasa Arabnya karkadun ya. Ada badak di tengah jalan. Jadi orang yang karena itu adalah akses satu-satunya jalan, orang tidak bisa lewat gitu kan ya. Wah, anak kecil tadi melihat gitu kan. Ini kalau seperti ini orang nggak bisa lewat, gimana caranya gitu kan ya. Sekarang saya mau buktikan ilmu siapa yang paling ampuh. Apakah ilmu tukang sihir atau ilmu rahib? Pada hari ini al-yauma a'lamu sahir afdalu am rahibun afdal. Pada hari ini saya akan buktikan ilmu siapa yang paling ampuh, apakah ilmu tukang sihir atau ilmunya pendeta tadi. Fa khaza hajaran faqala. Kemudian anak kecil tadi itu mengambil batu. Ya, kalau batu genggam anak kecil sebesar apa sih gitu kan batunya gitu. Paling sebesar itu ya batunya ya, kalau besar gitu kan nggak ngangkat nggak bisa lemparnya kalau besar gitu kan ya. Ketika dia mengambil batu, anak kecil tadi mau baca doa, Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdin nas. Ya Allah, seandainya ilmu rahib ini lebih engkau ridhoi, engkau sukai daripada ilmu tukang sihir, faktul hadidabah, maka bunuhlah ya binatang ini atau badak tadi dengan lemparan. Jadi dilempar tuh ya, dengan baca doa langsung dilempar ya. Binatang yang besar dilempar pakai batu kecil, langsung jatuh, langsung mati. Nah, jatuh binatangnya, sehingga orang-orang yang sudah antri dari tadi gak bisa lewat langsung bisa lewat gitu. Faromaha faqatalha wa madarnas, kemudian dilempar, binatangnya mati, manusia orang-orang yang lempar bisa lewat. Fatarahi fakbaro, kemudian anak kecil itu mengadu ke rahib. Wahai rahib, tadi saya mengalami ini, melempar binatang gitu kan dengan batu gitu kan, menggunakan ilmu yang darimu gitu kan ya. Disampaikan kepada rahib. Faqala lahu rahib, maka
rahib itu memberikan nasihat kepada anak. Ya bunayya antal yaum afdalu minni. Wahai anak kecil, sekarang kamu lebih unggul. Sekarang kamu lebih paham dariku, katanya. Kata rahib itu. Al-yaum afdalu minni qad balagha min amrika ma ara. Kamu sudah unggul, kamu sudah bisa, ilmu yang sudah saya sampaikan sudah diserap dengan baik. Wa innaka satubla. Nah, ini yang disampaikan oleh rahib. Wahai anak kecil, nanti kamu akan diuji. Nanti kamu akan disiksa. Jadi rahib ini sudah memprediksi duluan gitu kan. Karena kamu ilmunya sudah matang, ya, sudah bagus, gitu kan. Apa yang disampaikan sudah diserap semuanya. Nah, innaka satubla. Satu saat nanti kamu akan diuji, kamu akan disiksa. Fa'in ubtilita fala tadulla alayya. Apabila kamu nanti ada raja yang menyiksamu, ada raja yang mengujimu, gitu kan ya. Fala tadullani. Jangan tunjukkan di mana tempat persembunyian tuh. Ya, karena kan rahib tadi itu kan dia bersemedi di sebuah gua gitu kan ya. Kalau raja nanti ya kan ya mengujimu atau menyiksamu, jangan tunjukkan di mana tempat persembunyianku. Fala tadulla alayya wa kana al-gulamu yubril akma. Nah, kemudian anak kecil tadi itu terus bisa menyembuhkan orang yang sakit buta, bisa yang menyembuhkan sakit kulit, lepra gitu kan. Wa yudawin nasi min sa'iril adwa. Kemudian banyak orang yang datang kepadanya dengan berbagai macam penyakit dan bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan oleh anak kecil tersebut. Fasamia jalisulil maliki kana qad amiya. Kemudian berita itu sampai ke temannya raja, teman duduknya raja, bahwasanya ada seseorang yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, teman raja ini sudah buta sejak lama. Dia sudah lama buta, sudah berobat kemana-mana, tapi butanya tidak sembuh-sembuh gitu kan ya. Apapun sudah dilakukan. Nah, hartanya sudah dikorbankan semua untuk berobat, tapi tidak tidak sembuh-sembuh juga. Fa'ataha bihadaya katsiratin. Kemudian teman raja ini menyiapkan hadiah yang cukup besar ya, hadiah yang wah lah pokoknya. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit butanya, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah ini semua. Faqala ma hahunalaka ajma an anta syafitani. Wahai anak kecil, kesini katanya. Apakah kamu bisa menyembuhkan atau membuat saya bisa melihat? Kata teman raja itu. Faqala, jawabannya apa? Inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Saya itu tidak bisa apa-apa. Saya ini nggak bisa nyembuhin gitu kan ya. Yang nyembuhin itu Allah. Saya cuma berikhtiar, saya hanya berdoa saja gitu kan. Kata anak kecil tersebut. Fa in amanta billahi ta'ala da'utullah fasafaka. Seandainya kamu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau iman kepada Allah, jadi syaratnya apa? Syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan berdoa kepada Allah. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu bisa lihat gitu kan. Nah, akhirnya teman raja ini ya penasaran karena sudah lama nggak sembuh-sembuh, pengen lihat keindahan dunia gitu. Ingin melihat istrinya yang cantik gitu. Nah. Selama ini cuma diraba-raba doang gitu. Gak bisa lihat gitu kan ya. Maka dia sudah penasaran gimana sih indahnya dunia ini gitu kan ya. Maka semuanya apapun yang menjadi syaratnya dipenuhinya. Ketika dia sudah beriman, dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman, ya anak kecil itu berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah ya penyakit orang ini gitu kan ya. Dari penyakit butanya supaya dia bisa melihat." Da'utullah fasafaka. Ya, kemudian
Fa amana billahi ta'ala fasafahu Allah ta'ala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan didoakan, akhirnya teman raja tadi sembuh dan bisa melihat keindahan apa yang ada di sekitarnya. Bisa lihat istrinya, gitu ya, bisa lihat anaknya, bisa lihat yang lainnya. Fatal maliku fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Kemudian dia menemui raja dengan senangnya, dengan gembiranya. Wah, saya udah bisa lihat, gitu. Senang ya. Fatal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis, ya. Dia duduk berdampingan. Dia selalu duduk berdampingan dengan raja. Nih, saya udah bisa lihat. Faqala lahul malik. Rajanya heran, bertanya. Raja bertanya, "Man radda alaika basaruka?" Siapa yang menyembuhkanmu? Siapa yang menyebabkan kamu bisa melihat, gitu. Kata raja, "Qala Rabbi." Yang menyembuhkan saya adalah Rabbi, Tuhanku. Ya, Tuhanku, katanya. Kan selama ini raja ini mengaku sebagai Tuhan. Dialah sebagai Tuhan. Dialah sebagai pengusaha, penguasa, gitu kan. Penguasa. Tidak boleh ada Tuhan selain dia, gitu kan. Nah, orang kita tadi, teman raja ini mengatakan yang menyembuhkan saya itu adalah Tuhan saya, gitu kan. Tuhan saya. Oh, berarti kamu punya Tuhan selain aku, katanya. Kata raja, "Qala ala karabun gairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku?" Kata raja, "Qala rabbi wa rabbika Allah." Tuhanku dan Tuhanmu sama, itu Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Tuhan kita sama. Kamu itu bukan Tuhan. Berarti sudah menghinakan raja, gitu. Selama ini dia merasa sebagai raja, sebagai Tuhan. Fa khazahu falam yazalu yu'adzibu hatta dalla ala gulamin. Akhirnya temannya tadi itu disiksa, gitu kan ya. Disiksa karena dia nggak kuat, nggak tahan, ya, menghadapi siksaan yang disampaikan oleh raja. Akhirnya orang tersebut menunjukkan siapa yang telah menyembuhkannya. Itu kan anak kecil, ya, anak kecil kan. Anak kecil itu dipanggil, gitu kan ya. Dipanggil anak kecil tersebut. Dalam lagun fajia bi gulamin faqala lahu malik, "Ya bunayya qad balagha min sirrika ma tubril akmaha." Wahai anak kecil, kata raja, ilmu sihirmu sudah bagus sekali, gitu kan. Bahkan melebihi tukang sihir yang sebelumnya, gitu kan. Sudah melampaui, gitu kan. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit lepra dan penyakit lainnya. Wa tafal hadza wa kaza wa qala inni la asfi ahadan. Wahai Tuhan, kata anak kecil, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini tidak bisa menyembuhkan apa-apa, gitu kan. Innama yashfillah, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Allah yang menyembuhkan, katanya. Fa khazahu falam yazalu yu'adzibu hatta dalla ala rahibin. Kemudian raja menyiksanya, menyakitinya, gitu kan ya. Akhirnya anak kecil tadi menunjukkan tempat persembunyian rahibnya. Menunjukkannya, fajia bi raibin faqila lahu. Kemudian didatangkanlah rahib tadi, dipanggil ke sana, irji andinika, wahai rahib, kembali ke agamamu semula. Maksudnya ninggalkan agama Nasraninya, jadikan raja sebagai Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain aku, kata raja. Irji andinika, fa'aba. Rahibnya enggak mau. Ya, fada bimisyarin fa'udiyah bimisyarin fi mifraqi rasi. Kemudian raja memanggil agojonya, membawa gergaji diletakkan di tengah-tengah kepalanya, digergaji sampai badannya kepotong dua, digergaji. Fasakau hatta waqwa sikahu. Kemudian digergaji sampai bawah terbelah menjadi dua. Tsumma jibi bi'ajlisin malikin fakila. Kemudian raja ini memanggil teman duduknya yang buta tadi, yang sudah sembuh tadi, disuruh kembali ke agamanya. Kembali, tinggalkan Tuhanmu yang baru. Tuhanmu adalah saya, katanya. Enggak mau. Tuhanku hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teman tadi gergaji juga. Ya, digergaji, badannya potong dua. Summa ji'a bi gulamin fakila. Kemudian didatangkan anak kecil. Anak kecil tadi didatangkan, dipanggil, irji andinika, kembali ke agamamu. Saya adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, katanya. Fa'aba. Anak kecil itu enggak mau.
Fadafa ila nafar min ashabi faqala izhabu bihi ila jabalin. Kemudian dipanggillah pasukan raja ini, sekelompok orang, tolong bawa anak kecil ini ke atas gunung yang paling tinggi katanya. Kalau sudah sampai di atas gunung, tanya dia, mau balik ke agama yang lama atau saya akan lemparkan ke jurang ini gitu kan. Ketika itu anak kecil ini berdoa, ya Allah, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah saya dari makannya orang-orang ini. Ketika itu juga ada angin yang berembusan sangat kencang. Pasukan raja tadi semuanya masuk ke jurang. Anak kecil berjalan dengan santainya ke bawah menghadap raja. Apa kata raja? Kamu apakan pasukanku, katanya. Kalau kamu bisa selamat datang ke sini sendirian gitu kan ya. Allah yang ya. Ma falas habuka, apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu? Faqala kafaniyahumullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku. Wadafa'u ila nafir min ashabin faqala. Kemudian raja ini memanggil lagi pasukan yang lain, tolong bawa anak kecil ini ke tengah lautan. Ya, ke tengah lautan. Bawa ke tengah lautan. Ketika sampai di tengah lautan, tanya dia. Dia mau balik ke agama yang lama atau diceburkan ke lautan. Dan dia berdoa lagi, ya Allah, selamatkanlah saya. Selamatkanlah ya sesuai dengan caramu ya Allah, katanya. Akhirnya ada angin juga, perahunya terbalik. Ya, pasukan ya ada badai gitu kan. Perahunya terbalik, pasukan raja tenggelam semuanya, kecuali dia selamat. Dia kembali lagi menghadap raja. Rajanya heran gitu kan. Apa yang kamu lakukan terhadap saudara-saudaramu? Kok kamu bisa selamat, yang lain pada tenggelam gitu. Faqzifuhum fazah. Nah, ini masih panjang ya. Faindraja andinihi ya. Allahumma anta sebentar. Faqala al-maliki ma fa'ala ashabika faqala, apa yang telah kamu lakukan terhadap saudara-saudaramu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku. Faqala lil malik. Anak kecil tadi sampaikan kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amruka bihi. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti apa yang aku inginkan, apa yang aku perintahkan, kata anak kecil gitu kan. Ya, jadi sudah berbagai macam cara, dibawa ke atas gunung selamat, dibawa ke tengah lautan selamat. Rajanya bingung, apalagi nih harus dilakukan gitu kan. Maka anak kecil tadi berikan solusinya. Gampang, kalau kamu bunuh saya mah gitu kan ya. Tapi ada syaratnya. Ya. Kamu harus ikuti perintahku, kamu harus ikuti keinginanku, kata anak kecil. Qala ma huwa? Wah, rajanya ini dapat angin segar nih. Apa itu betulannya? Gimana caranya? Ditunjukkanlah qala tajma' nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in. Kamu kumpulkan orang banyak, orang kampung ini, orang ada sekitar kampung ini, kumpulkan semua di satu tempat yang luas. Dikumpulkan. Kemudian ikat saya atau salib saya di sebuah pohon kurma, ala jiz'in, thumma khus sahman min kinanati. Kemudian ambil anak panah yang ada di tempat itu, apa namanya, tempat panahnya. Ya, pokoknya tempat intinya lah, tempat anak panahnya, tempat anak panahnya. Ambil ya anak panah yang ada di tempat anak panah saya ini, katanya. Summa do sahmi fi kabidil kausin. Kemudian tempatkanlah anak panah itu di busurnya, ya, di busurnya. Sumakul, kemudian ucapkan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Tuhan anak kecil ini. Summa armini, kemudian panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta zalika fataltani. Kalau kamu ikuti instruksi saya, ikuti apa yang saya tunjukkan, fataltani, maka kamu akan bisa membunuhku. Kamu pun membunuhku. Fajamana fi sa'idin wahidin. Kemudian raja itu mengumpulkan semua ya masyarakat yang ada di situ di satu tempat yang sangat luas.
Wasalabu ala jizin, kemudian disalibnya dan diikatnya. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi, mengambil anak panah yang ada di tempat anak panahnya dia. Kemudian ditaruhkan di busurnya. Fi kabil qausin, tsumma qala, kemudian raja itu mengucapkan yang diajarkan oleh anak kecil, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Tuhan anak kecil ini. Summa Roma, kemudian anak panahnya dilepaskan, lepas mengenai pelipisnya. Ya, anak kecil tadi mengusap ya pelipisnya, akhirnya anak kecil tadi mata, meninggal. Ya, faqalan nas, orang-orang yang itu kan dilihat, disaksikan oleh yang lain gitu kan. Jadi pembunuhan anak kecil itu disaksikan ketika raja memanah dia, itu disaksikan oleh orang banyak. Kan dikumpulkan tadi tempat yang luasnya. Ketika itu anas, faqalan nas, orang-orang yang melihat peristiwa tersebut, amanna birabbil gulam. Hari ini saya umumkan, saya beriman kepada Tuhannya anak kecil tersebut. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Nah, rajanya semakin panik dong gitu. Makin panik rajanya. Selama ini dia mengaku sebagai Tuhan. Sekarang secara beramai-ramai orang menyatakan Tuhan dia bukan raja. Tuhan dia adalah Tuhannya anak kecil tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanna birabbil gulam fa'atil malikul faqila lahu. Ya, kemudian masyarakat pada datang kepada raja, wahai raja, apa yang kau telah khawatirkan sejak dulu telah terjadi. Engkau sangat mengkhawatirkan orang-orang pada beriman kepada Allah. Sekarang semuanya sudah terjadi gitu ya. Terjadi. Qad amanan nas, semua manusia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ukhdud bi afwahin sakakil fakhuddat. Kemudian raja ini perintahkan menggali parit ya. Parit, di parit tersebut dinyalakan api yang besar. Man lam yarji an dinihi faqmahuhu fiha. Siapa? Ini paritnya sudah jadi, apinya sudah menyala dengan besar. Wahai rakyat, katanya, hari ini siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya yang lama, saya akan masukkan ke dalam api ini, katanya. Wadrim fiha niran man lam yarji an dinihi. Au qila lahu iktahim fafa'alu hatta jat imratan wa mahu sabiyun. Kemudian di antara kerumunan masa tersebut ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang menggendong bayi, ya, bayi. Fataqa asad antaqa fiha faqala lahu gulam. Kemudian anak kecil yang digendong tadi itu, kalau anak kecil yang digendong kira-kira sudah bisa ngomong belum? Belum bisa ngomong gitu. Anak kecil itu, anak itu bisa ngomong ya usia ya bayi udah setahun 2 tahun gitu ya, ya sudah bisa inilah, sudah paham, sudah bisa 1 dan 2 patah kata udah bisa gitu kan. Ini masih digendongan gitu. Masih digendongan bayi itu. Faqala lahu gulam, kemudian anak kecil, anak bayi itu sampaikan kepada ibu, ya ummi isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, sabar. Nasihat ininya Pak. Jadi anak kecil tadi bisa berbicara gitu kan. Inilah salah satu bayi ajaib yang bisa berbicara ketika di bayi. Nah, bayi ini Nabi Isa, Jurej yang dituduh zina. Siapa lagi terdapat kalau salah itu, satu lagi siapa gitu kan. Jadi bayi yang bisa berbicara ketika bayi. Jadi bayi itu ngomong dan sampaikan ke ibunya, isbiri wahai ibuku, sabar, innaka alal haq, sesungguhnya engkau itu adalah dalam kebenaran, gak usah takut ya, gak usah takut. Ya, jadi ujiannya begitu besar ya, baik itu ujian anak kecil, ujian pendampingnya, temannya raja, ujian rahib, besar sekali gitu kan. Ini ujian si ibu gitu, ujian. Maka nasihat yang disampaikan adalah isbir. Hanya satu kata saja, isbir. Sabar gitu kan, sabar. Nah, sampai begini. Sabar. Dia gini sabar, dia gitu. Sabar. Jadi harus banyak sabarnya. Harus banyak sabarnya. Boleh doain buat sabar.
Kapan nanti jodoh lagi? Ya. Ini jam berapa ini? Hah? 12 ya. Nih, kita percepat aja. Ya. Dan hadis yang lain Anas radhiyallahu anhu qala dari Anas mengaku Subhanahu wa ta'ala meridainya berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Izabtalaitu 'abdi bihabibatihi fasabara audatuhu minhumal jannah." Apabila ibtalaitu abdi, apabila aku menguji hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila aku menguji hambaku bihabibatihi, dengan kekasihnya, ya, dengan kehilangan kekasihnya, dengan kehilangan pasangannya, dan kehilangan orang tuanya, dengan kehilangan anaknya, fasabaro, ketika itu dia sabar, audatuhu minhumal jannah, maka aku akan ganti dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Nah, mau surga kan semuanya? Oh, iya. Sabar, sabar, sabar. Ya, ada berikutnya, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusibhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Jangan kita bersuuzon gitu kan ya. Oh, kita diuji berarti Allah punya niat baik gitu kan. Ada yang dibalik itu gitu kan. Ada apa nih dibalik ini gitu kan. Mayridillah bi khairan. Ujon nih, berdua nih sujon nih. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan diberi kebaikan. Oh, Ya. kebanyakan nenek. Lebih kebaikan gitu. Ya, hadis yang terakhir, insya Allah. Ya, kita ringkas lagi. Hadis yang terakhir. Ada seorang Ummu Salamah, seorang ibu Ummu Salamah, sahabiyah, bukan sahabiyah. Kalau kita ingat hadis tentang makan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik, kul wahai anak, gitu kan, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dengan yang terdekat darimu, wala tasfiku, janganlah mengacak-acak makan. Ini salah satu hadis tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang sahabiyah, dan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah itu gugur di medan peperangan. Ya, gugur di medan. Lihat dulu hadisnya supaya kayak dia. Sabar. Sabar, kan lihat dulu. Ya biar apa? Iya. Sabar, kalau usah pengen nyari hadisnya sabar. Lagi dilihat kan. Nih, sabar. Kita mau dapat surga, sabar. Nih, sabar. Nih, sabar. Nih, sabar. Sabar. Udah dekat Pak Ustadz, udah denger tuh, sabar. Ini dengar kan nih? Nih dengar gak? Dengar. Ya, alhamdulillah. Ya, ini belum ketemu hadisnya. Ini seperti ini hadisnya gitu kan. Ummu Salamah ini ketika suaminya meninggal gitu kan, maka sebelumnya Ummu Salamah ini pernah mendapatkan nasihat. Ya, apabila seseorang mendapatkan musibah tapi dia sabar menghadap tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik dari itu. Ini diyakini oleh Ummu Salamah gitu kan ya. Ketika suaminya meninggal, dia sabar gitu kan ya. Nggak lama setelah itu dia dilamar oleh Rasulullah. Dilamar oleh Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan yang lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Gitu. Belum ada soalnya.
Lebih itu bukan berarti laki-laki, tapi bisa jadi surga, maksud katanya gitu. Jadi ketika itu Ummu Salamah baru paham, oh ini loh maksudnya doa itu gitu kan. Apabila bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah Subhanahu mengganti yang lebih baik dari itu. Ketika suaminya meninggal, kalau masalah itu dia dilamar oleh Rasulullah. Oh iya benar gitu kan ya. Kita harus sabar. Yang lebih baik. Kalau kesel banget Pak Ustadz gimana? Kenapa? Kalau kesel banget gimana? Kabarnya gini nih. Ya. Jadi itu Nyebut perintah. aja deh ya. Iya. Asal dulu sama ngekeren kan. Ya, yang terakhir hadisnya, idza aradallahu bi 'abdihi khairun ajjalau lahu uqubatu fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ajjalahu uqubah fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdin asyarra amsaka anhu bi dzanbi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka dosa-dosanya itu ditahan. Ya, nggak dihukum dulu di dunia, hatta yuwafi di yaumil qiyamah, sampai dia meninggal dan bertemu di hari kiamat nanti. Jadi dibalasnya di hari kiamat. Maunya di dunia saja atau di akhirat gitu kan ya. Nggak ada nggak mau dua-duanya, gimana ya? Ya, itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih sabar apapun masalah yang kita hadapi gitu kan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur kemampuan kita. Ya, sudah mengukur kemampuan kita. Jangan kita bersuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya dan kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan ini. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.